Eh, Selanjutnya, yang kami hormati Ketua Pelaksana Syariah Ekonomi Expo 2021, Muhammad Fajri Ida Pratama. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Kajian Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Muhammad Ridam Herawan. Selanjutnya yang kami hormati moderator kita yang sangat luar biasa, yakninya Bang Asbi As-Sidiki. Selanjutnya yang kami hormati Ustadz kita yang nantinya akan memberikan materi, yakninya Ustadz Aminul Baiz SPBA. Baiklah, kita semua, sebelum kita masuk kepada agenda inti kita, marilah kita bersama-sama membuka agenda ini dengan melafazkan lafaz ta'awuz dan basmalah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan kita sempurnakan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akina Muhammad Ridam Herawan kepada Akina Afani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله
Syukron kepada Akinah Muhammad Ridam Karawang. Acara selanjutnya, kita akan masuk kepada acara inti kita pada pagi hari ini. Lalu sebelum itu, izinkan Ana terlebih dahulu untuk menyampaikan tata pelaksanaan acara Bincang Buku Syariah Ekonomi Expo 2021. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Yang kedua, absen akan diberikan dalam bentuk Google Form melalui room chat Zoom. Lalu selanjutnya, jika terjadi kendala dalam acara, peserta dapat bertanya melalui grup WA yang telah disediakan. Baiklah, acara selanjutnya akan dipandu sama moderator kita yang luar biasa, yaitu Akinah Asbi As-Sidiki. Sebelumnya izinkan saya membacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita pada kali ini. Untuk nama Asbi As-Sidiki, pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Lembaga Kajian Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UNAN pada tahun 2019. Lalu dilanjutkan dengan menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada tahun 2020. Baiklah, untuk selanjutnya acara sepenuhnya akan kita serahkan kepada moderator. Kepada Mas Bro. Baik, syukur pada Narafah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sirri amri wa batal min lisani yaqulu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna nasta'inu ala Allah jalla ilallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua begitu banyak nikmatnya. Setelah Allah salam tidak pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam semuanya yang bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mukadimah tumpangan saja yang terdahulu. Pada hari ini, pagi ini yang mungkin suasananya sangat kalau di Padang, alhamdulillah cerah hari ini ya, untuk di lokasi masing-masing mudahan dengan suasana yang juga sangat cerah juga. Pada hari ini ya, pagi ini kita kembali sedang mengingatkan bahwasanya kita sudah kehadiran Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, sudah bersama kita. Beliau merupakan seorang pendakwah dai yang khususnya itu banyak menulis buku-buku ya, seperti ya ada apa dengan riba, dan pada hari ini ada buku yang ringkasannya. Nah, itu adalah dari Riba di Saku gitu ya, Riba di Saku. Nah, beliau ini juga adalah konsultan bisnis syariah. Untuk pendidikan beliau juga cukup menarik gitu. Jadi bisa bilang sekarang ini sebagai penyelenggara itu adalah dari Lembaga Kajian Ekonomi Islam dari Universitas Andalas. Maka beliau S1-nya itu pertama kali itu di UGM, Teknik Nuklir. Nah, baru beralih lagi menjadi seorang ustadz ya, dengan belajar ke Al-Azhar dan juga fikih dan usul fikih Universitas Islam Internasional Madinah ya, di tahun 2011. Nah, tanpa panjang waktu lagi, insya Allah kita akan membahas, memperbincangkan buku yang beliau tulis. Nah, ringkasan dari ada apa dengan riba, yaitu riba di Saku. Tafadhol masykur kepada Ustaz Abi Berbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan kita keseriusan untuk belajar. Dan di kesempatan kali ini kami dibersamai oleh rekan-rekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan hidayah. Anda bergabung dalam sebuah komunitas yang secara khusus fokus mempelajari tentang masalah ekonomi syariat. Dan ketika itu dikembangkan, sangat penting mengingat umat sangat membutuhkan banyak penjelasan terkait bagaimana berbisnis yang syar'i. Karena seperti yang kita tahu, bahwa kajian seputar masalah ekonomi syariah, kajian seputar masalah muamalah, fikih muamalah, dan seterusnya, ini termasuk di antara kajian yang mulai belakangan dibahas. Dulu jarang disinggung. Sehingga ketika ada banyak sekali semarak riba, orang tidak merasa kalau itu adalah sebuah perbuatan dosa besar. Karena itu banyak di antara masyarakat kita yang rata-rata mereka pernah melakukan transaksi riba. Ya, tak terkecuali saya sendiri, demikian pula teman-teman yang ada di sekitar saya. Bahkan dulu saya masih di SMA ya, kita dimotivasi, atau ketika kita sekolah, SD, SMP, SMA dimotivasi, ayo menabung, nanti tahu-tahu dapat untung. Dan motivasi kita ketika menabung rata-rata demikian. Nanti kamu dapat bunga. Sehingga saat kita nabung di bank X yang ada di sekitar kita, setiap hari cek saldo, gitu kan? Cek saldo, sudah ada bunganya belum? Padahal bunganya jatuhnya tiap bulan. Tapi kita berharap dengan hanya duit mungkin 300.000 sudah ada tambahannya. Dapat tambahan misalnya cuma 500 rupiah atau 700 rupiah, itu Masya Allah senangnya luar biasa. Padahal aslinya itu adalah sebuah transaksi riba, dan tambahan itu adalah tambahan riba yang haram untuk kita konsumsi. Kemudian ketika kajian seputar masalah fikih muamalah itu bermunculan, masyarakat mulai sadar akan bahaya riba. Tahap demi tahap, demikian pula mereka mulai mendapatkan pencerahan tentang apa itu riba, kemudian apa itu gharar, dan aneka transaksi haram yang lainnya. Dan kita sangat berharap semoga kegiatan semacam ini akan terus berlangsung, karena masih banyak sekali orang di sekitar kita yang belum kenal tentang riba dan bahkan membela transaksi riba. Baik, atas latar belakang inilah buku Ada Apa Dengan Riba kami tulis. Dan waktu itu dibersamai dengan gerakan anti riba di banyak tempat. Di Jogja ada, kemudian di sekitarnya juga banyak ya. Dan buku itu menjadi salah satu pendamping dari gerakan anti riba. Ya. Sehingga sampai ada berbagai macam bedah buku yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Namun karena buku itu dirasa cukup tebal, karena banyak orang yang punya tapi ternyata tidak dibaca serius, paling dia baca cuma depan-depannya saja, maka saya membuat ringkasannya yang kami beri judul dengan judul Riba di Sakumu. Buku Riba di Sakumu ini sangat tipis dan ada banyak sekali bagian yang saya hilangkan dari buku Ada Apa Dengan Riba. Terutama masalah teori keuangan, kemudian teori inflasi, kemudian beberapa pembahasan yang seputar masalah perbankan yang itu tidak ada di buku Riba di Sakumu. Karena buku Riba di Sakumu intinya adalah mengenalkan kepada masyarakat apa itu riba, bahayanya, dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Baik, dan buku ini sudah terbit cukup lama dan sudah habis cukup lama. Namun oleh teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ini diangkat kembali. Semoga bisa menjadi trigger bagi kami untuk menerbitkan buku ini kembali sehingga bisa menjadi panduan bagi masyarakat dalam memahami apa itu riba. Nah, selanjutnya
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita terbatas ya. Kajian seputar masalah riba ini cukup sering kita bahas dan di ANB Channel sudah sangat banyak. Makanya barangkali saya tidak akan mengulang banyak, sehingga saya hanya akan menyinggung beberapa poin tertentu yang penting untuk diperhatikan. Baik. Yang pertama, kita telah sepakat bahwasanya riba adalah dosa besar. Dan ancaman yang disebutkan oleh Allah tentang riba sangat banyak dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang tadi dibaca di muqaddimah, pengantar dari kajian ini, adalah salah satu di antaranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan perang bagi orang yang tidak mau meninggalkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak mau melakukannya, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Dan kalau kamu bertobat, maka kamu berhak untuk mendapatkan harta pokok kalian. Sehingga dengan cara ini la tadhlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Kita bisa saksikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk meninggalkan riba dan Allah kaitkan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan riba adalah bagian dari konsekuensi panggilan iman. Para ulama mengatakan, jika ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lalu setelah itu diiringi dengan perintah tertentu atau diiringi dengan larangan tertentu, maka yang perlu kita pahami bahwa perintah dan larangan itu hakikatnya adalah perintah dan larangan yang menjadi konsekuensi iman. Dalam arti, seorang mukmin yang melaksanakan perintah itu, maka berarti dia melaksanakan konsekuensi iman. Dan ketika isinya pelanggaran, isinya larangan, dan seorang mukmin meninggalkan larangan itu, berarti dia menjalankan konsekuensi iman. Ya. Karena itulah, orang yang tidak melaksanakan perintah yang disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu, atau dia melanggar larangan yang disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu, maka berarti di situ imannya sedikit masalah. Atau imannya bermasalah. Bisa bermasalah secara total atau bisa bermasalah sebagian sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dia lakukan. Dan ada salah satu ulama yang mengumpulkan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian beliau tafsirkan dan jadi satu buku. Beliau adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, di mana beliau menulis sebuah buku Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Di situ beliau mengumpulkan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Lalu beliau bahas, beliau tafsirkan. Dan tentu saja salah satunya adalah ayat yang berisi larangan untuk melakukan riba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak mau melaksanakannya, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Yang itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini terjadi ketika di padang mahsyar. Pada saat seluruh manusia dikumpulkan, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil pemakan riba. Ibnu Abbas mengatakan, yuqalu li akilir riba, khudh silahaka lirhabbi. Khudh silahaka lil harbi. Kelak di hari kiamat akan disampaikan kepada orang yang makan riba. Khudh silahaka lil harbi. Ambil senjatamu untuk perang. Sehingga ya, kita bisa bayangkan manusia ketika di padang mahsyar, apa sih yang paling dia butuhkan? Yang dia butuhkan adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Namun Anda bisa lihat, ada orang di hari kiamat
ditantang perang oleh Allah Ta'ala. Artinya perhitungannya seperti ini. Kira-kira berapa persen peluang dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Jawabannya kecil kemungkinan. Kenapa? Dia ditantang perang. Kalau ditantang perang, berarti kemungkinan untuk bisa mendapatkan ampunan lebih kecil. Karena itu ayat ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi pemakan riba, karena Allah Ta'ala memberikan tantangan perang baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan di bagian akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian berhak untuk mendapatkan harta pokok kalian. Artinya Allah kasih solusi. Solusi riba itu gimana sih? Solusi riba adalah siapa yang memberi utang, dia hanya berhak untuk mendapatkan pokok nilai utang, tidak lebih dari itu. Dia hanya berhak untuk mendapatkan nilai utang sesuai dengan nilai pokoknya. Dan Allah katakan, kalau orang mengikuti solusi ini, la tadhlimun wa la tudlamun. Dia tidak mendolimi dan tidak didolimi. Dia tidak mendolimi dan tidak didolimi. Berarti itu adalah solusi keadilan. Karena itu, ketika utang lalu ada kelebihan, itu berlawanan dengan keadilan. Berarti isinya kedoliman. Sehingga riba adalah sebuah bentuk kedoliman, dan anti riba adalah mengembalikan orang kepada keadilan. Maka gerakan-gerakan anti riba, ya, teman-teman yang menyuarakan orang untuk meninggalkan riba, itu adalah ajakan kepada mereka untuk meninggalkan kezaliman dan berpindah kepada keadilan. Makanya solusi riba Allah katakan, la tadlimun wa la tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Nah, karena itulah kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah besar ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya bunga bank itu bagian dari prinsip keadilan. Gimana bisa disebut keadilan? Itu isinya kezaliman. Sehingga yang namanya bunga bank adalah sebuah kezaliman, bukan prinsip keadilan. Nah, selanjutnya, catatan yang kedua, bahwa riba itu macamnya ada banyak. Dan para ulama memberikan definisi riba itu berdasarkan dua sudut pandang. Yang pertama, riba dalam makna yang luas. Dan yang kedua adalah riba dalam makna yang sempit. Riba dalam makna yang luas artinya adalah semua transaksi yang diharamkan dalam syariat. Semua transaksi yang diharamkan dalam Islam. Contohnya apa, Pak? Jual beli najash, goror, kemudian jual beli apalagi yang isinya, yang objeknya adalah objek haram, jual beli khamar, kemudian jual beli yang ada unsur kedzaliman, itu semuanya riba. Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu pernah mengatakan, an-najishu akilu riba khain. Orang yang melakukan transaksi najash, dia pemakan riba pengkhianat. Orang yang melakukan transaksi najash, pemakan riba pengkhianat. Padahal jual beli najash itu tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Jual beli najash itu kayak gimana sih, Kak? Jual beli najash itu seperti ini ya. Si A dan si B sedang melakukan transaksi jual beli. Sedang tawar menawar. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Sudah? Mereka sedang tawar menawar. Di tengah mereka sedang tawar menawar, datang C. C ikut menawar. Lalu dia menyampaikan, berapa ditawar oleh B? Dia tanya ke si A, berapa ditawar B? B tadi nawar 800. Wah, ini barang bagus. Saya berani 1,5 juta. Ya. Saya berani 1,5 juta. Sehingga C hadir menaikkan barang ini. Padahal sebenarnya
tujuan C ini adalah dalam rangka untuk menipu. Agar B segera beli atau agar B mau menaikkan tawarannya. Akhirnya karena ada C yang ngomong seperti itu, B terpengaruh. Kemudian B bilang, ya sudahlah, kalau kayak gitu 900 enggak apa-apa. Naikkan dikit. Ya 950. Deal 950. Sehingga B beli dengan harga 950 karena barangnya dipuji oleh C tadi. Barangnya bagus, saya berani beli 1,5 juta. Padahal C ini maksudnya untuk menipu. Maka transaksi ini disebut dengan jual beli najash, dan kehadiran C disebut dengan najish. C ini disebut dengan apa? Najish. Baik. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam hal ini jamaah, bahwa najash itu tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Tapi kenapa sahabat Ibnu Abi Aufa menilai bahwasanya transaksi najash ini masuk dalam kategori riba? Karena beliau mengatakan an-najishu akilu riba khain. Orang yang melakukan transaksi najash itu pemakan riba pengkhianat. Jawabannya adalah karena orang yang melakukan transaksi najash melakukan praktek jual beli haram. Dan riba dalam makna luas mencakup semua jual beli yang diharamkan oleh syariat, termasuk diantaranya najash. Kemudian kita juga bisa menjumpai arti riba dalam makna luas dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Allah turunkan ayat yang menjelaskan tentang haramnya khamr atau yang menjelaskan tentang haramnya riba. Ketika Allah turunkan ayat yang menjelaskan tentang haramnya riba di akhir surat Al-Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan ke masjid, faharramat tijarata fil khamri, dan beliau haramkan praktek perdagangan khamr. Padahal jual beli khamr ini jual beli barang haram, tapi tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Sehingga kalau dikaitkan dengan riba, ini nggak ada hubungannya. Nah, inilah makna riba dalam arti yang luas. Selanjutnya kita akan melihat makna riba dalam arti yang lebih sempit. Riba dalam arti yang lebih sempit, pengertiannya ya, adalah ziyadah makhsusah li ahadil aqidaini bila iwad. Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Anda bisa lihat ini ya. Ada orang yang utang 1 juta. Lalu kelihatan share screen? Ada share screen-nya enggak? Enggak masuk. Masuk share screen-nya? Baik, saya ulang ya. Masuk? Alhamdulillah. Baik. Saya gambarkan untuk riba dalam arti yang lebih sempit ya. Tadi adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Ada orang punya uang 1 juta. Atau ada orang utang 1 juta. Lalu dia diminta untuk mengembalikan 1 juta plus 100.000. Baik. Anda bisa lihat apa penyeimbang 100.000. Apa penyeimbang 100.000? Kosong, tidak ada. Penyeimbang 100.000 adalah sesuatu yang tidak ada. Sementara ini ditambahkan dan diserahkan kepada salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang, kosong. Baik. Contoh yang lain. Nanti kita bisa bandingkan mana yang riba, mana yang bukan. Saya punya uang 1 juta. Lalu uang 1 juta itu saya serahkan kepada si A untuk dijadikan sebagai modal usaha. Dari transaksi ini,
si A menggunakannya untuk usaha, kemudian modalnya balik 1 juta, plus dia juga mendapatkan untung senilai 500.000. Baik. Sekarang Anda bisa lihat apa penyeimbang 500.000. Penyeimbang 500.000 adalah usaha. Penyeimbang 500.000 adalah usaha. Sehingga apakah tambahan ini tambahan riba? Jawabannya tidak. Karena keuntungan ini ada penyeimbangnya, yaitu usaha yang dilakukan oleh si A. Baik, insya Allah jelas ya. Nah, karena itu riba dan bukan riba itu tidak melihat dari nominal. Bisa jadi ada orang yang mendapatkan 500.000. Yang jelas itu lebih besar dibandingkan 100.000. Tapi ini untung usaha. Sementara yang 100.000 ini uang riba. Ini uang riba. Karena itu riba dan bukan riba bukan melihat besar kecilnya nilai yang didapatkan, tapi melihat skema akadnya. Bagaimana cara orang itu melakukan akad. Kalau kemudian akadnya adalah akad riba, ya kita nilai sebagai riba, sekalipun untungnya cuma 7% setahun. Coba Anda lihat, 7% setahun. 7%, 7 bagi 12 berapa? Sangat kecil. 0,58. 0,6 per bulan. 0,58%, kita bicara persen ini, masih dibagi 100 per bulan. Ini bunga kur jamaah. Kecil. Tapi karena skemanya seperti itu, ya kita sebut ini skema riba dan hukumnya terlarang. Meskipun nilainya sangat kecil. Baik. Kemudian, berdasarkan definisi ini, jadi tambahan khusus yang didapatkan oleh salah satu pelaku akad, ya, maka kita bisa lihat bahwasanya praktek riba ini menjadi dilarang karena di situ menguntungkan salah satu pihak, tapi dia tidak bekerja sama sekali, tidak ada resiko terhadap uangnya, sehingga itu adalah sebuah bentuk kedzaliman. Nah, berikutnya ada kaidah riba ya. Kita bicara kaidah riba. Sebenarnya riba itu bentuknya kayak gimana? Setelah kita memahami seperti tadi. Ada beberapa kaidah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah manfaat dari utang. Berdasarkan satu kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Nah, apapun bentuk manfaat. Dan manfaat ini bisa bentuknya manfaat berupa materi, bisa juga manfaat berupa non-materi, layanan. Contoh manfaat yang berupa layanan apa? Contohnya, ya, misalnya dikasih tumpangan gratis atau dikasih fasilitas gratis. Hukumnya tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang pernah dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabbah fala yarkabha wa la yaqbalha." Kalau ada orang yang ngutangi kamu, lalu dia ngasih hadiah atau ngasih tumpangan gratis, maka jangan kau tunggangi dan jangan kau terima hadiah itu. Karena sahabat memahami itu sebagai riba. Nah, kemudian yang kedua adalah kelebihan
kelebihan harga karena penambahan waktu cicilan. Ini juga termasuk riba. Kelebihan harga karena penambahan waktu cicilan. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau ada orang yang dia melakukan jual beli ya, kemudian dia ngasih variasi harga. Ada harga tunai, ada cicilan 1 tahun, cicilan 2 tahun, 3 tahun, dan begitu seterusnya. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh, dengan sepakat ulama. Kalau harganya beda, boleh enggak? Ulama beda pendapat. Tapi pendapat yang kuat boleh. Lu kok bisa? Misalnya tunai harganya 100. Kredit 1 tahun 150. 2 tahun 200. 3 tahun 250. Misalnya seperti ini. Berarti di sini ada variasi harga, di mana harga kredit makin lama makin mahal. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya boleh, dengan ketentuan variasi ini sifatnya di posisi penawaran. Variasi harga statusnya adalah penawaran. Baik. Dengan ketentuan status variasi ini adalah penawaran. Artinya, ya, nanti konsumen akan memilih harga mana yang diinginkan. Konsumen akan memilih harga mana yang diinginkan. Nah, kalau dia sudah pilih, misalnya, dia pilih 1 tahun. Harga ini yang diinginkan. Begitu dia pilih 1 tahun, harga 1 tahun yang diinginkan, harga yang lain kan tidak berlaku. Sehingga yang berlaku hanyalah harga 1 tahun ini. Harga yang lain sudah tidak lagi berlaku. Nah, selanjutnya, ketika harga yang lain tidak berlaku, maka tidak lagi disebut sebagai jual beli dengan variasi harga, tapi jual beli satu harga. Tapi di situ ada ketentuan. 150 juta untuk kredit selama 1 tahun. Jika telat bayar sampai jatuh tempo ternyata belum selesai, sampai 1 tahun belum selesai, maka di situ ada 2 kemungkinan. Harga tetap 150. Ini hukumnya boleh. Yang kedua, ada penalti. Misalnya 10% dari nilai yang belum dibayarkan. Ini riba. Karena berarti penalti ini adalah pembayaran dari harga barang ya, disebabkan karena ada penambahan waktu. Dan akad sudah terjadi. Kalau ini kan sifatnya penawaran tadi ya. Variasi ini sifatnya penawaran. Artinya belum terjadi akad. Kalau yang ini sudah deal 150 di masa 1 tahun berarti akad sudah terjadi. Nah, ketika ada klausul penalti, kenapa disebut riba? Karena ketika akad sudah terjadi, kemudian ada penambahan harga, maka penambahan itu statusnya adalah riba. Wallahu a'lam. Baik, semoga dipahami dengan baik. Insya Allah dengan bekal 2 ini dan beberapa definisi yang tadi kita sampaikan, semoga mencukupi bagi teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi Andalas. Dan kalau misalnya mau dikembangkan, Anda bisa membaca dari buku saya, Ada Apa Dengan Riba, yang versi lengkap. Insya Allah di situ ada penjelasan yang detail tentang apa saja itu riba, dan kemudian juga membahas tentang masalah teori keuangan dan pengaruh faktor inflasi terhadap transaksi utang piutang yang ada di masyarakat. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat biasa
terkait dengan buku riba bisa umum dan juga yang merupakan ringkasan dari ada apa dengan riba. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi. Ya, silakan. Ya, sudah ada ya pertanyaan di kolom komentar oleh gimana ini Ustaz? Apakah bantu dibacakan atau langsung jawab sama Ustaz? Silakan bantu dibacakan, Pak. Baik. Pertanyaan pertama dari Fauzia. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya Ana Fauzia dari Unan, berdasarkan dari penjelasan Ustaz mengenai riba dan penyeimbangnya, apakah bunga dari bank konvensional termasuk riba ketika kita meminjam uang, Ustaz? Posisi Anda sebagai nasabah debitur ya, yang meminjam uang dari bank, apakah bunga yang kita bayarkan ini termasuk riba? Jawabannya termasuk riba, dan Anda karena yang memberikan bunga itu, maka terhitung sebagai orang yang memberi makan riba. Kami ulang, Anda yang memberikan bunga itu terhitung sebagai orang yang memberi makan riba. Dan disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba. Yang makan berarti pihak yang menerima bunga, yang memberi makan berarti pihak yang memberi bunga. Sehingga orang yang memberi bunga juga terkena laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang kita tahu, dalam sebuah transaksi yang haram, yang mendapatkan hukuman bukan hanya yang menikmati, termasuk semua yang terlibat dalam proses itu. Ada 10 hal yang dilaknat karena khamr. Mulai dari orang yang memetik anggurnya, yang memeras, kemudian ada yang memeram. Ya. Setelah anggurnya diperas, diperam, difermentasi. Petugas itu juga kena laknat. Kemudian yang nganter, yang nuangin, sampai yang minum. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu, yaitu khamr. Maka terkadang yang menikmati satu orang, tapi deretan setiap orang yang terlibat juga terkena dampaknya. Karena orang seperti ini turut serta dalam proses terjadinya riba tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Auropile, nama akunnya. Ustadz, sekarang ini akan ada beberapa program beasiswa yang diselenggarakan oleh bank konvensional. Lalu bagaimana dengan para pelajar atau mahasiswa yang menjadi penerima beasiswa tersebut? Kalau misalnya ada seleksi beasiswa yang diselenggarakan oleh bank-bank tersebut, apakah baiknya kita ikut atau tidak, Ustadz? Karena kadang masih ragu dengan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ulama memberikan rincian sebagai berikut ya. Pertama, jika beasiswa itu diberikan kepada pelajar atau mahasiswa yang berstatus sebagai nasabah di bank itu. Sehingga misalnya ada bank ribawi A. Lalu Anda sebagai salah satu nasabah di bank itu dan Anda pelajar. Maka berhak untuk ikut dalam proses seleksi yang akan dapat beasiswa. Seperti ini jelas tidak boleh, sama sebagaimana hadiah undian dari bank, sama sebagaimana pula hadiah dari bank karena hadiah langsung dari bank karena kita nasabah. Karena hadiah seperti ini statusnya adalah manfaat dari transaksi utang antara kita dengan bank. Saat kita nabung, kita mengutangi bank. Saat kita pinjam uang dari bank, berarti kita yang utang ke bank. Dipahami ya? Sehingga saat Anda sebagai nasabah nabung, kreditor, maka Anda yang memberi utang ke bank. Anda memberi utang ke bank. Lalu bank ngasih hadiah ke kita. Nah, hadiah ini terlarang untuk diterima. Yang kedua, nasabah hadiah yang disediakan oleh bank bukan karena alasan nasabah, tapi karena bank punya program CSR.
Program CSR ini berupa memberikan dana untuk kegiatan sosial. Lalu bank membuka program beasiswa. Jika di situ ada proses iklan misalnya, kamu nanti saya kasih beasiswa, namun syaratnya kamu harus tempel ya poster kami di kampusmu. Biasanya kayak gini KKN ya, mahasiswa KKN. Lalu disponsori oleh bank. Kemudian mahasiswa ini bertugas untuk nancepin bendera-bendera bank, ya. Pokoknya iklan-iklan bank, baliho dan seterusnya. Masang baliho di kampung itu, menawarkan kepada masyarakat untuk kredit di bank. Nah seperti ini tidak boleh, karena ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan. Yang ketiga, Anda mendapatkan beasiswa tanpa ada latar belakang apapun. Sehingga bank membuka beasiswa bagi seluruh pelajar dari manapun asalnya dan apakah dia punya akun ataukah tidak. Pokoknya semuanya akan dikasih. Yang penting lulus seleksi. Nah, ulama beda pendapat untuk yang terakhir ini. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Menurut mazhab Syafi'iyah, jika dominan harta seseorang itu haram, maka kita tidak diperbolehkan untuk mendapatkan harta darinya. Jika dominan harta seorang itu haram. Dan kita anggap bank itu hampir semua hartanya haram. Atau dominan haram. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, makruh. Makruh itu dihindari ya. Bukan jadikan alasan, kan masih makruh. Bukan, dihindari. Meskipun ada juga yang berpendapat, ada yang berpendapat haram, dan ada yang berpendapat mubah. Kalau yang haram adalah mazhab Malikiyah. Malikiyah dalam hal ini cukup sensitif. Sehingga mereka mengharamkan semua hadiah yang diberikan oleh pihak yang pendapatannya dari sesuatu yang haram. Kemudian pendapat yang ketiga boleh, dan ini pendapat yang dinisbahkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kesimpulannya wallahu taala alam, kalau Anda orang yang tidak mampu dan Anda kesulitan untuk bayar SPP secara mandiri, wallahu alam, silahkan Anda boleh mengambil ini. Karena orang yang tidak mampu, sekalipun itu uang haram, pihak bank boleh memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Farhan asal Jakarta, mengenai adanya isu tentang turunnya nilai mata uang rupiah. Maka kita sebagai seorang dengan langkah preventif yang harus kita lakukan adalah membeli emas, karena dengan emas kita memiliki underlying untuk menjaganya. Bagaimana hukum dengan naiknya nilai mata uang kita yang kita miliki tersebut? Tidak masalah jika Anda sudah wujudkan dalam bentuk emas, sehingga ada investasinya, Anda belikan emas, lalu emas itu disimpan. Saat kemudian harga emas naik, Anda lepas, lalu Anda dapat untung, tidak apa-apa. Selama fisik emas itu Anda pegang. Tapi kalau emasnya emas virtual, misalnya Anda bawa uang Anda ke bank, lalu dicatat sebagai emas. Dicatat ya, emasnya tidak ada, ini virtual. Anggaplah misalnya Anda store 10 juta. Harga emas sekarang 900. Berarti Anda mendapatkan 9,1 gram. Anda mendapatkan, betul ya, 9,1 ya, atau iya 9,1 gram atau 10 gram. 10,1 gram. Anda dapat 10,1 gram. Padahal emasnya nggak ada, cuma dicatat aja, dapat 10,1 gram. Emasnya nggak ada. Lalu saat Anda ngambil, harga emas naik sudah jadi 1 juta. Lalu Anda mendapatkan 10 juta atau Anda mendapatkan 11 juta. Ya, Anda dapat 11 juta. Praktek seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena jelas ini adalah praktek riba. Ribanya dari sisi mana? Ribanya jual beli emas secara tidak tunai itu dilarang oleh Nabi SAW dan itu riba. Atau yang kedua, Anda bayar 10 juta tapi Anda mendapatkan 11 juta dan itu juga riba. Karena fisiknya tidak ada. Lain kalau fisiknya ada. Anda beli 10 juta, dapat emas, Anda bawa pulang.
Lalu ketika harga emas naik, Anda jual. Nah, itu boleh karena fisiknya ada. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ulfa. Akhir-akhir ini ada banyak anak muda yang sedang belajar investasi dan belajar di saham pasar uang. Apakah hal-hal tersebut termasuk riba? Karena di kegiatan transaksi tersebut kita termasuk pemegang saham dan mendapatkan uang setiap sahamnya naik dan juga terkena rugi dan juga uangnya juga dapat hilang. Terima kasih. Jika yang dibicarakan adalah transaksi trading saham, yang kami pahami, wallahu ta'ala alam, bahwasanya trading saham ini nilai gorornya cukup besar. Bahkan sampai pada tingkatan judi. Makanya beberapa kali Ustadz Irwandi ketika ditanya tentang masalah ini, trading saham itu kasino, ya, tempat orang berjudi. Karena sebenarnya dia itu naruh uang di situ ya, dengan saham sebagai instrumen investasi. Saham sebagai instrumen investasi, dia naruh uang untuk investasi itu. Gak ada niat sepeser pun bagi dia untuk membeli aset perusahaan. Tapi niat dia adalah saham ini nanti akan kita permainkan di indeks saham. Ketika indeksnya naik, untung. Ketika indeksnya turun, rugi. Akhirnya dia selalu di posisi siaga. Ketika naik, lepas. Ketika turun, tahan. Buka, tutup, buka, tutup. Nah, ini yang kami maksud. Kamu jual beli di sini tujuannya apa? Berarti kan lebih dominan yang dia lakukan adalah dalam rangka untuk gambling, ya. Dalam rangka untuk untung-untungan. Dan unsur untung-untungan ini cukup dominan dalam trading saham. Makanya orang yang terlibat dalam trading saham nggak bisa tenang, sudah. Sama seperti orang yang terlibat dalam judi. Nggak bakalan bisa tenang. Dia konsentrasi terus. Khawatir duitnya hilang. Sehingga bisa kita sebut bahwasanya cara anak muda dengan belajar investasi seperti ini nggak benar jelas. Investasi itu di unit bisnis yang real. Ada UMKM butuh modal, Anda taruh di situ. Lalu kemudian dikembangkan untuk unit bisnis real. Kalau sebatas ke pasar saham, apalagi forex, cryptocurrency, ini memang cara-cara baru, orang bisa kaya mendadak. Cuma di saat yang sama di situ nggak ada produk. Dan ini yang bisa menyebabkan terjadinya economic bubble, ya. Terjadi economic bubble, gelembung ekonomi, di mana peredaran uang itu menjadi lebih dominan dibandingkan ketersediaan barang dan jasa. Karena orang lebih suka untuk mengarahkan modalnya ke unit bisnis keuangan, ya. Ke forex, nanti ke trading saham, kemudian trading futures, kemudian trading apa lagi, kemudian kripto, ya. Itu kan mainan duit semua. Belum lagi dengan hadirnya berbagai macam uang-uang digital, mainan duit semua. Akhirnya duit itu melambung-lambung, ya. Terjadilah bubble ekonomi, di mana ada banyak transaksi yang uangnya banyak, tapi komoditas itu sebenarnya nggak ada di situ. Barangnya nggak ada. Anda tentu lebih paham yang belajar ekonomi, ya. Anda paham ini. Makanya sebenarnya kenapa Nabi SAW melarang praktek seperti ini dalam lingkup praktek goror. Kemudian beliau juga melarang jual beli barang yang tidak ada. Salah satu di antara hikmah yang bisa kita lihat dalam kacamata teori ekonomi adalah ternyata kalau ini dihindari bisa menekan secara maksimal terjadinya gelembung ekonomi, yang itu adalah faktor terbesar terjadinya inflasi. Yang itu adalah pemicu terbesar terjadinya inflasi. Betul ya, di sini juga ada anak, antum ekonomi juga? Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia. Teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi tentu paham teori ini. Jadi semakin banyak orang yang justru bermain di sektor keuangan, keluar masuknya itu uang dan uang, padahal tidak ada komoditas yang ditransaksikan, itu adalah pemicu economic bubble, dan karena itu menjadi sebab terjadinya inflasi. Makanya jangan diharapkan inflasi itu di Indonesia akan bisa turun kalau pemain bisnisnya lebih senang bermain di dunia keuangan seperti ini. Anda bisa lihat ya,
negara yang lebih menekankan kepada pengadaan produk, itu angka inflasinya sangat kecil. Ya. Cina misalnya. Jepang. Dulu kan Jepang, lama sekali Jepang. Karena dia selalu menekankan, kamu kalau butuh duit, kalau pengen duit, ya produk apa yang bisa kau jual? Apa yang bisa kau buat? Nah, Cina menyusul seperti itu. Saudi juga demikian. Jadi setiap ada uang bergerak, ada underlying komoditas, barang atau jasa. Pada saat terjadi seperti itu, kelimpahan barang dan jasa itu mengimbangi kelimpahan uang. Bukan cuma bermain di sektor uang, sementara barang dan jasanya tidak ada. Akhirnya uang cenderung lebih banyak, dan Anda bisa lihat transaksi uang fisik ya yang ada di Zimbabwe. Duit ditimbang. Sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai ini dialami Indonesia. Segepok hanya untuk bisa membeli sekilo beras misalnya. Ini duit buat apa? Tidak ada nilainya sama sekali. Baik. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Cukup atau bagaimana? Satu lagi boleh, satu lagi. Ada beberapa pertanyaan, Bis. Oke. Satu lagi. Pertanyaan dari Ilham, UPI PTK Padang. Ini bertanya, Ustaz, mengenai bunga bank yang ada riba di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita agar terbebas dari riba yang ada di bank tersebut? Mohon penjelasan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. UPI itu apa UPI? Universitas Putra Indonesia. Putra Indonesia. YPTK ya. Berarti bukan negeri ya? Iya, swasta. Ya. Kalau Andalas negeri ya? Termasuk PTN. Baik. Bagaimana cara kita menghindari bunga bank? Berarti saya berbicara untuk orang yang sudah memiliki tabungan di bank, lalu tabungan itu menghasilkan bunga. Jawabannya adalah, ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan gak usah diambil, biarin aja. Dan ini pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin. Pendapat yang kedua mengatakan ambil. Ini pendapat jumhur ulama kontemporer. Nah, selanjutnya setelah diambil diapain? Setelah diambil, salurkan untuk fasilitas umum. Untuk perbaikan jalan, perbaikan selokan, atau yang lainnya. Dan ini saran yang disampaikan oleh jumhur. Dan itu statusnya bukan amal soleh. Sehingga Anda tidak dihitung bersedekah dengan menyalurkan riba. Karena itu seperti membuang najis. Ada kotoran ayam, kotoran najis ya, bukan kotoran ayam, kotoran najis di badan kita. Lalu Anda cuci. Begitu Anda cuci, dimakan lele. Apakah terhitung sedekah untuk lele? Tidak. Kenapa? Yang Anda lakukan itu melepas najis. Maka demikian pula ketika orang melepas harta haram atau uang riba. Dia seperti melepas najis. Tidak ada nilai amal dari keberadaan harta itu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi bentuk amalnya adalah usaha dia meninggalkan yang haram. Itu bentuk amalnya. Dan ini dua hal yang berbeda. Baik. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang ingin mempelajari riba lebih detail dan lebih panjang, bisa membaca buku kami di Ada Apa Dengan Riba, yang versi tebal ya. Termasuk pertanyaan tadi, bagaimana cara menyalurkan bunga, kami bahas di situ. Kemudian bolehkah kita menabung di bank konven dengan niat untuk keamanan? Ada juga pembahasan di buku itu. Kita kasih judul menabung di bank dengan aneka niat. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.